Saudara-saudara yang terkasih, kita berkumpul dan beribadah pada hari Jumat Agung ini untuk merenungkan jalan salib Tuhan Yesus, menghayati penderitaannya ketika ia ditangkap, diadili, difitnah, disesah, dianiaya, dan disalib hingga wafat. Mari kita hening sejenak untuk masuk dalam ibadah Jumat Agung ini. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejaan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun, ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Saudara-saudaraku,
Marilah dengan keyakinan teguh, kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Peristiwa salib adalah peristiwa tragis. Seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 170 bait 1 dan 2, Kepala yang Berdarah. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang.
Dalam Mazmur dijanjikan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, "Bagaimana engkau meluputkan kami, dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu." Ya Tuhan, ampunilah kesombongan dan keangkuhan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Marilah bersama menaikkan nyanyian Kidung Jemaat 27, bait 1 sampai dengan 3. Meski tak layak diriku. Saudara-saudaraku, marilah bangkit berdiri untuk mendengarkan kabar sukacita yang besar. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya. Seperti yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa.
Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan membaca dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan 25. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, sinarilah akal budi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman yang kami dengar dan kami renungkan, sehingga iman kami dibaharui dan kami peroleh suluh dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-25. Demikian. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kekasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Jumat Agung ini adalah mungkinkah Allah telah kalah? Saya ulangi, mungkinkah Allah telah kalah? Mengapa muncul tema seperti ini? Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung adalah kematian Tuhan Yesus. Ia tergantung di atas salib. Anak Allah, Sang Mesias, Juru Selamat itu telah mati tergantung di atas kayu salib. Oleh karena itu orang kemudian bertanya, kenapa itu terjadi? Dan kalau itu terjadi, apakah berarti Allah sudah kalah? Mungkinkah Allah sudah kalah? Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini harus dijawab oleh komunitas Kristen, gereja Tuhan. Dan tema ini juga harus dijawab oleh setiap pribadi Kristen yang mengimani Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang-orang Yahudi memandang Yesus yang tersalibkan itu sebagai kutukan. Bagi mereka tidak mungkin ada orang mengalami kematian dengan cara dihukum seperti itu kalau ia tidak berbuat dosa dan ia dikutuk karena dosa itu. Bagi orang-orang Yunani, melihat Yesus yang tersalib itu kebodohan. Bagaimana mungkin kalau dia anak Allah, kalau dia Sang Mesias, kalau dia akan menyelamatkan manusia, tetapi ia mati di atas kayu salib dengan cara seperti itu. Jadi sekali lagi orang bertanya, dan kita harus menjawabnya, mungkinkah Allah sudah kalah? Atau kalau kita melihat konteks kehidupan kita sekarang ini. Pandemi sudah berlangsung 1 tahun lebih. Anak-anak tidak bersekolah 1 tahun lebih. Pekerjaan menjadi sulit 1 tahun lebih. Semuanya ini tidak mudah. Lalu orang bertanya, di mana Allah? Apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan? Dan apakah Allah sudah dikalahkan oleh pandemi ini? Oleh virus yang bernama Corona. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memulai dengan melihat bagaimana kita orang-orang percaya melihat Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus mengatakan bahwa ia mati tergantung di atas kayu salib adalah wujud dari ketaatannya. Ia tergantung di sana karena ketaatannya melakukan panggilan Bapaknya. Mari kita perhatikan bersama-sama, Tuhan Yesus tidak menghadapi salib itu dengan keterpaksaan, tapi dengan kerelaan, sebab ia sadar itulah yang dikehendaki Bapaknya supaya bisa membebaskan umat yang dikasihinya dari hukuman atas dosa. Hanya kehendak Bapa yang ada dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya, dan hidupnya ia abdikan untuk taat pada kehendak Bapa itu.
Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari Injil Yohanes, bagaimana Tuhan Yesus memulai perjalanannya ke Yerusalem, kalau kita melihat mulai dari Taman Getsemani, ketika ia bergumul. Sebagai manusia ia tidak ingin mengalami semuanya itu, ia ingin bebas dari penderitaan itu. Tetapi dalam pergumulan itu Tuhan Yesus mengatakan, bila cawan itu lalu bukan karena kehendakmu, bukan karena kehendakku, tapi karena kehendakmu lah yang jadi. Ibu, bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ia mati di atas kayu salib karena ketaatannya, karena kesadarannya untuk memilih jalan ketaatan itu, apakah bisa dikatakan sebagai sebuah kekalahan? Bukankah itu berarti kemenangan? Kemenangan atas dirinya sendiri, kemenangan atas keinginannya sendiri. Karena ia bisa mengalahkan keinginan itu dan ia memilih untuk taat kepada kehendak Bapanya. Lalu yang kedua, komunitas Kristen harus memandang bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan keterpaksaan tapi kerelaan, kesediaannya untuk memberi diri bagi orang-orang yang dicintainya, yang dikasihinya. Dia bukan orang yang ditangkap lalu memberontak, berusaha melarikan diri, tetapi ia memberi dirinya. Bahkan kalau kita melihat dia begitu berkuasa dan berwibawa di hadapan musuh-musuhnya. Ketika Yudas Iskariot membawa orang-orang yang akan menangkapnya, Tuhan Yesus bertanya pada mereka, siapa yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Dan Tuhan Yesus menjawab, akulah dia. Apa yang terjadi? Orang-orang itu mundur lalu rebah ke tanah. Wibawa dan kuasa Tuhan Yesus begitu besar, sehingga kalau Tuhan Yesus hendak membinasakan mereka bisa saja. Atau Tuhan Yesus hendak pergi meninggalkan mereka bisa saja. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dengan sadar ia memberi dirinya, dengan sadar ia mengorbankan dirinya untuk cintanya kepada orang-orang yang dikasihinya. Ketika di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus menjelaskan siapa dirinya dengan penuh wibawa, dengan penuh kuasa. Bukan orang yang ketakutan, bukan orang yang kecemasan. Karena sekali ia memutuskan untuk taat kepada Bapa, sekali ia memutuskan untuk memberi dirinya bagi orang-orang yang dikasihinya, itu adalah kemenangan, bukan kekalahan. Itu juga yang memampukan Tuhan Yesus ketika tergantung di atas kayu salib, memberikan pengampunan, memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Jadi saudara-saudara, sama sekali bukan kekalahan, tapi sebaliknya adalah kemenangan. Dan oleh karena itu penulis surat Ibrani kemudian menunjukkan makna dari kematian Tuhan Yesus itu. Penulis surat Ibrani memberikan gambaran ritual korban. Bahwa kematian Tuhan Yesus itu seperti seorang imam besar yang masuk ruang maha kudus memberikan korban. Dan ia membawa korban yang tidak bercacat, domba yang tidak bercacat, yaitu dirinya sendiri. Sehingga dengan korban penebusan itu terjadilah korban yang sempurna dan tidak diperlukan lagi korban yang lain. Maka orang-orang yang percaya kepadanya selamat. Orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan pengampunan. Dan Allah membuat perjanjian yang baru kepada mereka. Mari kita perhatikan bersama-sama ayat yang ke-16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Umat Tuhan kemudian akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketakutan, tetapi itu mengalir dalam diri mereka.
Sebab sudah tertulis dalam hati mereka, tertulis dalam akal budi mereka. Dan oleh karena kemenangan Kristus itu, maka umat Tuhan akan meneladan Kristus. Ketaatannya, kesediaannya untuk memberi diri bagi orang-orang yang dikasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di atas kayu salib itu Tuhan diberikan mahkota duri. Lalu di atasnya diberikan tulisan Indri, inilah dia raja orang Yahudi. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebuah hinaan. Hinaan yang melengkapi kesan akan gagal. Tetapi ketaatan dan kesediaan berkorban itu rupa-rupanya telah membalikan keadaan. Sehingga Kristus sungguh-sungguh menjadi raja. Sehingga Kristus sungguh-sungguh menjadi juru selamat yang membebaskan kita. Ia bukan lagi kalah tetapi ia menang. Sehingga dengan demikian setiap orang percaya dapat menghadap kepada Allah. Dalam rahmat-Nya, dalam karya Tuhan Yesus. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus, kalau Allah tidak kalah tetapi ia menang. Maka ketika kita melihat keadaan kita sekarang ini, situasi kita sekarang ini, ibaratnya seperti tersalibkan. Ketika penderitaan, kesusahan begitu berat menimpa kita oleh karena pandemi ini. Ibaratnya kita juga berteriak, berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Allah, kenapa Engkau meninggalkan aku? Seolah-olah kita juga telah kalah. Tetapi kalau kita beroleh kekuatan dari Kristus, kalau kita belajar dari ketaatannya, kalau kita belajar dari kesediaan untuk memberi diri, berkorban bagi orang-orang yang dikasihi, Allah akan membalikan situasinya. Mahkota duri hinaan itu akan menjadi mahkota kemenangan yang penuh dengan kemuliaan. Lalu kenapa ada pandemi ini? Lalu kenapa kita merasa Allah berdiam diri? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah misteri yang tidak mudah untuk dijawabnya. Tapi ada satu kebenaran, bahwa Allah punya rancangan atas semuanya itu. Tapi ada kebenaran bahwa Allah menghendaki supaya rancangan itu kita jalankan dengan cara ketaatan kita kepada Allah, dengan cara kesediaan kita untuk berkorban bagi orang lain, orang yang kita kasihi, sama seperti yang telah Kristus lakukan sampai di atas kayu salib. Jadi jangan putus asa dengan penderitaan, jangan putus asa dengan pandemi ini. Bukan kekalahan yang menanti kita, tetapi kemenangan. Allah menghendaki supaya kita berbuat sesuatu, bekerja melakukan sesuatu dalam ketaatan kepada Allah dan kesediaan kita untuk berkorban. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berulang kali saya menekankan dan mengulang hal itu. Kesediaan kita untuk belajar taat seperti Kristus. Dan kesediaan kita untuk belajar memberi diri berkorban karena kasih kita pada orang-orang di sekitar kita. Khotbah Minggu Palma isinya itu. Khotbah Kamis Putih isinya itu. Khotbah Jumat Agung isinya itu. Bahkan mungkin semua khotbah isinya itu. Karena itulah hakikat kekristenan. Saya pernah menonton wayang. Ada seorang dalang yang sudah almarhum, Ki Seno. Dia menjelaskan, orang Jawa itu wani ngalah luhur wekasane. Berani mengalah di awal, maka akan ditinggikan, dimuliakan pada akhirnya. Dan beliau menjelaskan
bahwa ngalah itu bukan berarti kalah. Tapi beliau menjelaskan ngalah itu ngalih nyedak Allah. Saya ulangi, ngalah itu ngalih nyedak Allah. Jadi tidak melibatkan diri dalam konflik-konflik, tidak melibatkan diri dalam persoalan-persoalan yang sia-sia, tetapi mendekat kepada Tuhan supaya sifat-sifat Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan itu terdapat dalam dirinya, dan dengan demikian dia akan dimuliakan. Pikiran dan hati Tuhan adalah kesediaannya untuk taat kepada panggilan Bapa. Kesediaannya untuk memberi diri berkorban bagi orang lain. Itulah yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Itulah yang akan membawa kemenangan bagi kita. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi Kristen yang sejati. Percayalah, Allah tidak akan kalah. Kita mengalah dan kita akan mendapatkan kemenangan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Marilah sekarang kita tundukkan kepala, kita naikkan syukur dan syafaat di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, melalui pewartaan sabda, kami diteguhkan dalam pengharapan bahwa Allah tidak akan pernah kalah. Ketaatan Tuhan Yesus dan kesediaannya untuk berkorban memberi diri bagi orang yang dikasihinya, mengubahkan kesusahan dan penderitaan menjadi kemenangan, mengubahkan kuasa dosa menjadi kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus yang menyelamatkan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih jika Engkau izinkan kami untuk mengambil bagian dalam perjuangan berkemenangan itu. Kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan berkat kesehatan, rezeki yang melimpah, supaya kami pun menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Hati yang penuh kasih dan iman yang teguh, supaya kami pribadi-pribadi yang senantiasa berkenan bagi Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga Kristen dengan segala pergumulan yang mereka alami dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun, Engkau yang menolong dan menopang mereka. Kami menyerahkan gereja Tuhan dimanapun mereka berada, agar mereka sungguh dapat menjadi tanda dari kerajaan Allah yang hadir, menghadirkan shalom dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sementara merasa kalah dari pandemi. Sekarang Tuhan bangkitkan pengharapan kami, karena kami tahu Engkau akan mengubah segala sesuatunya menjadi kemuliaan. Maka biarlah kami tetap hidup dalam ketaatan kepada Engkau. Maka biarlah kami dimampukan untuk berkorban memberi diri kepada sesama kami, karena kami tahu itulah yang Engkau kehendaki atas hidup kami, dan itulah jalan keluar yang membawa kami pada kemuliaan. Kami berdoa ya Allah,
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati tergantung di kayu salib memberi diri, yang mengajar kami untuk memohon. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana telah diwartakan melalui warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kekasih Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Kekasih Tuhan, sebelum bersama-sama menerima sakramen, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, layakkanlah kami menerima sakramen ini, sehingga sungguh kami diberkati. Kami dibaharui dalam iman dan pengharapan. Kami dibaharui dalam panggilan kami untuk mewartakan kematian Tuhan yang membawa keselamatan. Kematian Tuhan yang sesungguhnya adalah kemenangan. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul tidak sekedar makan dan minum,
Tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Tuhan. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus di surga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus. Roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Dengan syukur dan hormat, mari kita angkat bersama-sama. Roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari makanlah. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Dengan syukur dan hormat kita angkat bersama-sama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai korban yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari minumlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan dalam hati kita masing-masing mengucapkan mazmur pujian yang demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih.
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Pelengkap Kidung Jemaat 146 akan mengiringi kita di dalam kita mengaturkan persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita haruskan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan pengucapan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh merupakan satu kebahagiaan kami boleh mempersembahkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan, memberkati, dan memakai persembahan kami ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami persembahkan segenap hidup kami serahkan masa depan kami. Hanya Tuhan andalan kami.
Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Kekasih, sekarang undurlah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Amin.